إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat, semoga senantiasa mendapatkan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, di hari yang penuh berkah, Allah Rabbuna Jalla Jalaluh memudahkan langkah kita untuk mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jamaah kaum muslimin, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa meniti agama beliau dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mengawali khutbah kita kali ini, khatib akan mengisahkan sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab agung beliau Al-Ikhtibar wa Aqabi Sururi wal Ahzan. Beliau mengatakan, qala Sulaiman ibn Abi Syekh, Sulaiman ibn Abi Syekh mengatakan, haddatsani Nabil ibn Najih, mengisahkan kepadaku Nabil ibn Najih. Qala, beliau mengatakan, wa kana bil yamamati rajulani ibnu ammin, dahulu di sebuah negeri namanya Yamamah hiduplah dua orang pemuda yang saling mencintai dan saling menyayangi, dan keduanya ada hubungan kekeluargaan sepupu. Fakasra maluhuma, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala bentangkan dunia untuk mereka berdua, dimudahkan harta untuk keduanya menjadi kaya raya. Fawaqa bainahuma ma waqa bainan nas, maka muncul perselisihan, muncul permusuhan antara mereka berdua, yang akhirnya farahala ahaduhuma an sahibihi, yang satu memilih untuk mengalah, meninggalkan negeri Yamamah dan membawa bagian hartanya. Dan yang pergi ini mengisahkan, fa inni lailatan qad jajartu bi ri'il ibil wal ghanami wal kathrati, suatu malam aku merasa kesal dengan suara unta-untaku, suara kambing-kambingku, dan dengan tumpukan harta. Idh akhadtu biyadi sabiyyin li wa alautu fil jabal, akhirnya aku menggendong bayiku untuk mendatangi gunung untuk mencari ketenangan jiwa. Fa ana kadzalika idh aqbala as-sailu, tatkala aku bersama bayiku di atas gunung, tiba-tiba datang banjir bandang.
faja'ala mali yamurru bi wa la amliku bihi syai'an. Tiba-tiba semua hartaku habis dibawa oleh banjir. Hatta ra'aitu naqatan li qad alqa khitamuha bi syajaratin. Tiba-tiba aku melihat seekor untaku tersangkut talinya di batang pohon. Fakultu, aku pun berkata, "Lau nazaltu ila hadhihi fa khattuha la'alli anju 'alaiha ana wa bunayya hada." Kalau seandainya aku turun untuk menyelamatkan untaku ini, sehingga untaku ini, jiwaku dan putraku bisa hidup. Fa nazaltu fa akhadtu al-khitama. Aku pun turun dan mengambil tali untaku tersebut. Fa dzaba hasail, akan tetapi sudah dibawa oleh air karena begitu deras. Fa aflat khitamu min yadi. Tiba-tiba tali unta terlepas dari tanganku. Fa dhahabatin naqah, unta pun pergi dibawa oleh banjir. Faraja'tu ila sabiyi. Akhirnya aku mendatangi bayiku di atas gunung. Fawajadtuhu qad akalahu dhi'bu. Ternyata bayiku sudah dimakan oleh hewan buas serigala. Fa asbahtu la amliku syai'an. Dalam sekejap aku tidak punya apa-apa. Fakultu, aku lalu berkata dalam jiwaku, "Lau dhahabtu ila ibni ammi la'allahu yu'tini syai'an." Kalau seandainya sekarang aku mendatangi saudaraku di kota Yamamah dengan harapan mendapatkan harta dari dia, famadautu ilaihi, aku pun mendatangi saudaraku di negeri Yamamah. Fakultu, aku berkata, atau dia mengatakan kepadaku, "Qad balaghani ma asabak, wallahi ma ahbabtu anna qad akhta'aka." Dia mengatakan, telah sampai kepadaku musibah yang menimpamu, dan itu kesalahanmu, dan aku tidak ingin memberikan harta secuil pun kepadamu. Fakultu, aku berkata, "Fakana dzalika ashadda mimma asabani." Ucapannya lebih menyakitkan hatiku dibandingkan musibah yang menimpaku. Fakultu, aku berkata, "Amdi ila Syam." Aku mendatangi negeri Syam, meninggalkan kota Yamamah. Falamma dakhaltu ila Damasqa. Ketika aku memasuki kota Damaskus di Syria, idzan nasu yatahaddatsuna, manusia berbincang-bincang, anna Abdul Malik ibn Marwan usiba bi ibnin lahu, bahwasanya putra mahkota, putra Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia. Fastadda huznuhu alaihi, dia sangat sedih karena meninggal putranya. Fa'ataitul hajiba, aku pun mendatangi penjaga istana. Fakultu, aku berkata, "Inni uhaddithu Amirul Mukminin bihaditsin yu'azzihi an musibatihi." Wahai sang penjaga, aku ingin mendatangi sang khalifah untuk menghiburnya dengan musibah yang menimpa dirinya. Fa'adkhalani, aku pun diizinkan untuk masuk istana. Fahaddastuhu bi musibati, aku pun mulai mengisahkan tentang kisahku dari awal hingga akhir. Faqala, maka berkata sang khalifah, "Qad azaitani bi musibatik an musibati." Sungguh musibahmu, sungguh engkau telah menghiburku dengan musibah yang menimpahmu. Fa amara bi malin fa uttu fataraja'at hali. Maka sang khalifah pun memberikan harta kepadaku sehingga aku menjadi kaya raya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala. Maka jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya fitnah dunia. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mal faqru akhsha alaikum." Wahai umatku, demi Allah, aku tidak pernah khawatir kemiskinan menimpa kalian. Innama akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Yang kutakutkan ketika dibentangkan dunia untuk kalian, kalian berlomba-lomba mencari dunia, ya akhirnya
dunia menghancurkan kalian sebagaimana umat sebelum kita. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kita bersabda, fatanafasuha, ketika dunia dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian pun berlomba-lomba. Tsumma tatahasadun, lalu saling hasad. Tsumma tabaghadu, lalu saling bermusuhan. Tsumma tadabaru, ya akhirnya tidak saling sapa. Ini jamaah kaum muslimin menunjukkan besarnya fitnah dunia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan sahabatnya Abdurrahman ibnu Auf. Nabi mengatakan, "Idza futihat alaikum Farisun war Rum, ayyu qaumin antum?" Wahai Abdurrahman ibnu Auf, jika Persia dan Romawi ditaklukkan oleh Allah untuk kalian, lantas bagaimanakah keadaan kalian? Maka Abdurrahman mengatakan, "Naqulu kama amaran Allah." Kami berkata sebagaimana Allah firmankan untuk kami. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Aw ghairu dzalik tatanafasuna, thumma tatahasaduna, thumma tatadabaruna, thumma tatabaghaduna." Tidak seperti itu wahai Abdurrahman. Kalian akan saling berlomba-lomba mengejar dunia, saling dengki, saling bermusuhan, saling benci. Thumma tantaliquna fi masalikil muhajirin fataj'aluna ba'dahum riqabi ba'din. Ya akhirnya kalian pun mendatangi rumah-rumah tempat tinggal kaum muhajirin, dan kalian menjadikan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sering mendengar di berita-berita, di media-media sosial, ada seorang anak dengan teganya mempolisikan orang tuanya, memenjarakan orang tuanya karena masalah warisan, yakni masalah dunia. Kita juga sering mendengar ada seorang murid karena masalah dunia menjadi durjana dan menjadi kurang adab. Maka jamaah kaum muslimin, sungguh mulia dan sungguh terpuji apabila seorang muslim menjadikan dunianya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang dia miliki untuk mempererat hubungan kekeluargaannya. Sungguh mulia dan terpuji jika seorang muslim dengan harta dan dunia yang dia milikinya, dia menjadi hubungan sesama muslim, terutama tetangga dan masyarakatnya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang sejati dia harus berfikir bahwasan dunia, harta yang dia miliki merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan la ma'budu haqqun siwa, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan la matbu'a haqqun siwa. Jamaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kisah tadi menunjukkan kepada kita bahwasannya tidak ada persahabatan yang kekal di dunia ini dan juga di akhirat kelak, kecuali persahabatan yang dibangun di atas iman dan amal saleh. Maka jamaah kaum muslimin, bersahabatlah, bergaulah dengan orang-orang saleh di sekitar kita, dengan harapan mereka semua akan mengandung tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma u'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salihin, fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bihi." Umar ibn Khattab pernah mengatakan, tidaklah seorang muslim diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih besar, lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan memiliki saudara muslim yang saleh. Maka apabila
Anda mendapati seorang muslim yang soleh, sahabat yang soleh, maka pegang erat-eratlah tangannya. Maka jamaah kaum muslimin, begitu banyak manfaat kita bergaul, berteman dengan orang-orang soleh. Di antaranya, teman yang soleh, dia akan mengingatkan kita untuk beramal soleh. Teman yang soleh, dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Teman yang soleh, kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama kita. Nabi kita bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ma'man ahabba. Sesungguhnya pada hari kiamat semua orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan, bersahabatlah dan bergaulah dengan orang-orang yang pelit. Bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular dengan sifat pelitnya. Sedangkan bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang zuhud membuat kita akan zuhud dengan dunia ini. Pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib, teman itu menarik. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga khutbah singkat ini menambah keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya persahabatan jika dibangun di atas dunia, harta akan lenyap dan hilang. Akan tetapi jika persahabatan dibangun di atas iman dan amal soleh, akan kekal pada hari kiamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimus shalah.